Kembali lagi di Zal Tutorial. Di channel saya akan menjelaskan Adobe Photoshop yang saya akan menjelaskan tentang tools pada Photoshop. Adobe Photoshop itu sendiri berfungsi editing gambar atau foto yang sering dipakai untuk merubah foto, menambahkan efek dan banyak lagi fungsinya. Nah, pada video ini saya akan membahas fungsi tool pada Photoshop dan shortcutnya. Pada Adobe Photoshop ini senjata yang paling ampuh bagi para fotografer dan ahli desain, karena pada Photo Adobe sudah melengkapi produk satu ini dengan mengundang fitur baru yang tidak dimpunyai versi sebelumnya. Ini saya akan memakai Photoshop 2020. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung bahas tools pada Photoshop ini. Yang pertama, Map Tool. Map Tool berfungsi digunakan untuk memindahkan objek baik itu berupa gambar maupun tulisan. Langsung kita coba. Kalian klik saja. Misal saya mau memindahkan objek ini. Kalian klik dan tahan. Kalian pindahkan kemana? Ke sini misal. Nah, untuk mengaturnya kalian tekan Ctrl T pada keyboard. Kalian atur sesuai keinginan. Misal mau perbesar, tinggal tarik. Misal mau diputar, tinggal geser. Misal mau pindahkan, tekan lagi Map Tool-nya dan geser. Nah, itu kegunaan Map Tool. Yang kedua, Marquee Tool. Marquee Tool ini terdapat banyak. Ada Rectangular Marquee Tool, Elliptical Marquee Tool, Single Row Marquee Tool, dan Single Column Marquee Tool. Ini yang sering saya gunakan Rectangular Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool. Saya jelaskan. Rectangular Marquee ini berfungsi untuk membuat seleksi atau berbentuk segi empat. Contoh, saya mau menyeleksi gambar orang ini. Kalian klik tahan. Nah, dan kalian tekan Map Tool. Kalian geser, klik tahan, geser. Dapat. Itu untuk menggunakan Rectangular Marquee atau berbentuk segi empat. Dan Elliptical Marquee. Yang bawahnya ini kalian klik kanan, Elliptical Marquee Tool. Ini berfungsi untuk menyeleksi berbentuk lingkaran atau oval. Kalian klik. Misal lagi kita mau menyeleksi kepalanya, kayak gini misal. Ini berbentuk oval. Kalian tekan Map Tool lagi, terus kalian klik, tahan, dan pindahkan. Dapat kepalanya. Ini berfungsi biasanya untuk menggunakan ini untuk menyeleksi mata, bagian mata. Oke, next. Lasso Tool. Kemudian saya akan jelaskan Lasso Tool. Lasso Tool berfungsi untuk membuat seleksi sesuai dengan gerakan mouse. Misal saya akan menyeleksi kayak gini misal. Sesuai gerakan mouse kita. Nah, ini fungsinya untuk menyeleksi juga. Kalian gunakan Map Tool untuk ngambilnya. Kalian tarik, tahan, tarik. Itu kegunaannya. Kemudian Polygonal Lasso Tool.
berfungsi untuk membuat seleksi garis lurus. Misal, ini biasanya menggunakan ini biasa untuk membuat gambar foto, buat biasa orang fotografer. Nih kegunaannya. Untuk menyeleksi juga ini. Kalian klik move tool lagi, tahan. Itu kegunaannya. Next, magnetic lasso tool berfungsi untuk membuat seleksi dengan bentuk objek. Kalian klik kanan, yang di bawah sekali ada magnetic lasso tool untuk membuat seleksi sesuai bentuk objek. Misal kalian mau menyeleksi batu ini, kalian klik, tahan. Nah, dia menyeleksi sendiri otomatis. Tuh enaknya menggunakan magnetic lasso tool. Misal kalian mau menyeleksi bagian rambut, bagian apa, nah langsung dapat seleksi otomatis. Di seleksinya otomatis. Saya percepat saja. Klik lingkaran ini. Nah, otomatis dia dapat seleksinya, dapat kan. Oke, next. Ini object selection. Dalam object selection ini kalian bisa menseleksi, misal ini. Nah, dalam suatu objek itu sendiri, kalian menggunakan objek ini, object selection tool ini, dia bisa menyeleksi sendiri. Misal ada orang itu, di dalam gambar ini ada 3, dia menyeleksi sendiri. Di dalam object selection ini terdapat banyak. Nah, yang bawah ini quick selection. Kita coba quick selection. Quick selection tool berfungsi membuat seleksi dengan cepat sesuai objek. Misal kayak gini nih. Dia menseleksi. Kalian tinggal rapikan saja. Biasa ini menggunakan orang mau pas foto menggunakan ini. Nah, misal dapat orangnya. Kemudian magic wand tool berfungsi untuk membuat seleksi pada objek memiliki warna yang sama, tapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Ini langsung dia menyeleksi. Misal kalian kayak gini, langsung menyeleksi, membuat seleksi pada objek memiliki warna, tapi bisa diatur toleransinya pada option bar. Kemudian crop tool. Crop tool berfungsi untuk memotong berbentuk persegi, 4 atau persegi panjang. Misal sebagai contoh, ini persegi panjang.
Ini crop ya. Kemudian perspektif crop tool berfungsi untuk memotong yang bentuknya bisa disesuaikan. Misal kalian tahan kayak gini. Nah, misal kalian mau perbesar, perpanjang. Nah, sudah ini enter. Nah, otomatis fingernya memanjang atau backgroundnya memanjang, bisa sesuaikan. Kemudian ini jarang saya gunakan slash tool ini. Slash tool ini berfungsi membuat potongan gambar, dan ini memiliki gambar jika kita ingin menggeser, misal menggeser, jarang saya gunakan. Kemudian F Bevel tool. Ini framework ini, maaf. Kita lanjut saja menggunakan apa tadi? Draft tool. Draft tool. Ini berfungsi untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpan di box warna. Misal kita mau mengambil sampel ini. Nah, ini warna hitam. Misal sudah tadi kita contoh kita ngambil warna sampel ini. Ini warna biru. Terus kita mau mengasih sampel tadi, kita mau letakkan di sini warnanya. Kalian klik find bucket tool ini, kalian klik saja, kalian tumpahkan, klik. Nah, otomatis warna biru tadi tertempel di sini. Kemudian brush tool, spot healing ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu gambar dengan cara menyamakan warna di sekitarnya. Biasanya tools ini digunakan untuk menghilangkan jerawat dan lain-lain. Ini bisa menghilangkan, ibaratkan untuk menghilangkan bagian jerawat, untuk mencerahkan misalkan, itu gunanya. Kemudian healing ini berfungsi untuk menduplikat bagian tertentu sesuai dengan gerakan mouse. Menduplikat, berfungsi untuk menduplikat. Kemudian lanjut saja kita ke brush tool. Nah, brush tool berfungsi untuk mewarnai objek dengan bentuk yang bervariasi yang disediakan Photoshop atau bisa di-download di internet, bisa. Brush tool ini banyak jenisnya.
contoh brush. Misal kita contoh brush ini, misal ini terdapat dikit brushnya. Kalian bisa download saja di brushnya di internet. Misal brush ini ukurannya, size nya brush. Nah, ini brushnya, ini brush. Ini pencil tool. Kalian pasti tahu pencil tool ini buat apa? Tentunya untuk membuat objek coretan pensil. Contoh, ya. Kemudian color refinement tool, kayak gini fungsinya. Fungsinya ini untuk merubah warna pada gambar. Kemudian mixer brush tool berfungsi untuk memberikan polesan dengan mencampur warna brush dan warna gambar. Kayak gini nih. Untuk mencampur warna ini. Kemudian next clone stamp tool. Clone stamp tool ini berfungsi untuk mengcloning area gambar. Ini untuk seleksi. Kita lanjut saja. Yang history brush tool. History brush tool ini berfungsi untuk mengembalikan gambar yang sesudah brush ke kondisi semula. Nah, misal kayak gini nih. Ini kembali ke awal. Kemudian add history brush tool. Kemudian ini kalian klik tadi di bawah. Berfungsi untuk dengan history brush tool namun dengan gaya tertentu. Kayak gini nih. Fungsinya ini brush tool ini story-nya ini dengan gaya tertentu. Kemudian next eraser tool. Eraser tool ini berfungsi menghapus gambar. Kalian coba saja. Kayak gini nih. Menghapus gambar. Kalian bisa rubah saja ini. Itu fungsinya. Kemudian apa tadi? Magic Eraser Tool. Magic Eraser Tool ini berfungsi untuk menghapus area pada gambar yang memiliki gambar padat. Contoh kayak gini nih. Ini fungsinya ini menghapus area pada gambar yang memiliki gambar area padat. Kemudian gradient tool. Gradients tool. Fungsinya membuat warna pada gambar atau layer. Misal kita mau membuat gambar warna layer, warna ini misalnya, kelabu ini. Kita langsung berubah.
Gradient toolnya membuat warna gambar atau layer. Kemudian next, Paint Bucket Tool. Paint Bucket Tool ini berfungsi memberi warna pada suatu gambar atau layer. Misal, kalian mau mengasih warna di sini misal. Nah, ini fungsinya mengasih warna. Next, 3D 3D Material Drop Tool berfungsi untuk memberikan warna 3D pada gambar atau layer. Next saja kita ke blur tool. Blur tool berfungsi untuk membuat blur atau mengaburkan gambar. Fungsinya kebesarkan saja. Ngeblur. Kemudian Dots Tool. Dots Tool banyak ya toolsnya ini. Dots Tool ini berfungsi untuk meningkatkan kecerahan gambar. Fungsinya ini untuk meningkatkan kecerahan gambar. Misal kalian mau cerahkan warna ini misal. Cerahan ya. Kemudian brown tool untuk menghilangkan atau menggelapkan gambar. Untuk menghitamkan atau menggelapkan gambar. Next saja kita ke pen tool. Nah, pen tool ini banyak digunakan untuk membuat seleksi atau titik yang nantinya akan membuat objek gambar. Misal kita mau membuat objek gambar ini, bohlam ini. Ini sering saya gunakan karena simple. Nah, kalian klik move tool. Yang ini tadi. Untuk menyeleksi ini. Kayak gini nih. Menyeleksi. Kemudian next, ini untuk membuat tulisan. Kalian pasti tahu ini. Misal kalian mau membuat tulisan
kalian klik. Untuk membesarkannya tulisannya, kalian klik saja. Kayak gini tulisannya. Untuk menggesernya, klik Move Tool. Untuk mengganti tulisannya, kalian tahu pasti sini. Ganti saja tulisannya. Sini. Kalian ganti-ganti saja. Next. Ke Shape Tool. Ke Fade ini dulu. Ke Fade Selection Tool. Fade Selection Tool berfungsi untuk memilih objek fade. Kemudian Shape Tool. Shape Tool ini coba contoh kayak gini. Shape Tool. Kemudian Hand and Rotate View Tool. Fungsinya ini, Hand Tool ini berfungsi untuk menggeser tampilan gambar dalam dokumen, untuk menggeser-geser. Dan yang bawah ini ada Rotate View Tool untuk memutar tampilan gambar dalam dokumen, untuk memutar ya. Kemudian zoom, kemudian apa nih, zoom tool untuk mengezoom tentunya, untuk zoom. Nah, ini untuk zoom. Atau cara cepatnya kalian ALT dan geser kursornya zoom. Nah, itulah tools-tools pada Photoshop. Semoga dengan tools ini kalian bisa belajar untuk dasar-dasarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih.